Hai, selamat datang di hari 48 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Tujuan saya adalah untuk meningkatkan skill komunikasi dan juga mengubah cara bicara saya. Karena dulu saya sudah terbiasa untuk ngomong cepat yang ujung-ujungnya belibet. Jadi sekarang karena saya ingin mengubah cara bicara saya harus terbiasa untuk berbicara dengan omongan baru. Omongan yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, aktif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di hari 48 ini, seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Tetapi di hari 48 ini saya akan berlatih dengan dua sesi. Sesi pertama adalah baca buku seperti biasa, dan sesi kedua saya akan melakukan latihan yang sudah pernah saya lakukan dulu, tapi sudah lama tidak saya praktekkan. Metodenya adalah berbicara selama 10 menit, 5 menit pertama ngomong random, dan 5 menit kedua ngomong satu topik secara spesifik. Dan tiap latihan ini punya tujuan yang sama. Latihan pertama kita baca buku, tujuannya untuk mengisi otak kita, mengisi materi di kepala kita. Sedangkan latihan kedua tujuannya adalah untuk terbiasa, untuk latihan mengeluarkan isi di kepala kita. Karena di latihan kedua, kita akan berlatih berbicara selama 10 menit. 5 menit ngomong random, 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Tetapi itu adalah latihan kedua. Dan di latihan pertama ini saya akan menggunakan metode baca buku. Tetapi sebelum saya latihan, saya punya feedback dari saya untuk diri saya sendiri dalam meningkatkan skill komunikasi saya. Feedbacknya ada 4 poin. Yang pertama adalah audio, yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah energi, dan yang keempat adalah berbicara dengan manusia asli. Dan saya akan meringkasnya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Poin pertama adalah audio. Saya harus mampu untuk berbicara layaknya sebuah musik. Ada dinamika dan juga ritme agar orang lain ini tertarik dan juga lebih fokus ketika mendengarkan apa yang saya bicarakan. Dan visual adalah saya harus mampu untuk berbicara menggunakan non-verbal saya. Contohnya seperti body language, ekspresi wajah, dan juga gestur tangan. Dan poin ketiga adalah energi. Saya percaya energi manusia itu saling nular, saling nyambung. Artinya, kalau saya ngomong dengan energi yang lemes, bahkan tidak ada energi sama sekali, maka orang lain juga akan lemes. Dan ketika mereka lemes, mereka tidak semangat, mereka tidak fokus, dan tidak maksimal ketika mendengarkan saya. Tetapi ketika saya berbicara dengan energi yang membara, energi yang sangat kuat, maka energi saya akan menular kepada penonton. Dan ketika penonton punya energi yang banyak, maka mereka bisa mendengarkan dan menonton video saya lebih baik lagi. Dan poin keempat adalah jangan berpikir bahwa kita itu berbicara dengan mesin. Meskipun saya berbicara dengan handphone saya sekarang ini adalah handphone saya. Tetapi saya jangan berpikir bahwa saya ngomong dengan handphone. Jangan berpikir saya ngomong dengan benda mati. Tapi berpikir bahwa saya ini ngomong dengan orang asli dan bukan orang sembarangan. Tapi saya berbicara dengan sahabat saya. Sahabat terbaik, sahabat yang support saya, sahabat yang sangat excited dan senang ketika berbicara dengan saya. Ketika saya berpikir bahwa saya sedang berbicara dengan sahabat saya,
maka omongan kita akan menjadi lebih nyaman, lancar, dan juga mudah untuk dipahami. Oke, itu adalah 4 feedback bagi saya. Audio, visual, energi, dan think to talk with a real human with your best friend. Saya akhiri yappingnya dan saya akan mulai latihan membaca. Dan di hari 48 ini saya masih membaca buku How to Grow Rich, dan mari kita belajar bersama-sama. Halaman 33. Kegigihan. Salah satu rahasia pertumbuhan bisnis orang-orang sukses di dunia adalah kegigihan yang dimilikinya. Kegigihan adalah kemampuan setiap orang untuk keluar dan bangkit dari kegagalan ataupun kesulitan dengan sifat pantang menyerah dan optimis mampu meraih cita-citanya. Salah satu contohnya adalah ilmuwan Thomas Alva Edison. Thomas adalah salah satu contoh tokoh yang sangat gigih dalam meraih cita-citanya. Dalam bereksperimen, ia selalu melakukan secara berulang-ulang. Eksperimen yang dilakukannya meski sering gagal, tetapi dia pantang menyerah hingga akhirnya berhasil menemukan energi listrik. Melalui cerita ilmuwan Thomas Alva Edison tersebut, jelas nilai kegigihan yang dimilikinya tergolong sangat tinggi. Meskipun ia gagal sebanyak 1000 kali, tapi dia tetap bangkit dan mampu mencapai kesuksesannya melalui nilai kegigihan yang dimilikinya. Coba bila nilai kegigihan yang dia miliki sangat rendah, seperti mudah menyerah dan pesimis, tentu saja percobaannya tidak akan pernah berhasil. Intinya, jika kamu memiliki cita-cita atau impian, kamu harus bekerja keras dan pantang menyerah untuk mewujudkannya. Mengembangkan kegigihan dari dalam diri sendiri dapat dimulai dengan menjalankan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah mengenali dan menumbuhkan minat. Banyak orang mengalami kesulitan ketika mereka harus menentukan minat secara spesifik. Misalnya, ketika kita harus menentukan jurusan sekolah atau pilihan karir. Hal ini terjadi karena minat tidak timbul secara otomatis dalam diri kita. Minat tidak datang secara otomatis di dalam diri kita. Minat dapat dikenali dan dikembangkan seiring dengan perjalanan hidup kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita jalani maupun melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Seseorang membutuhkan waktu, ketekunan, dan kerja keras untuk dapat mengenali minat atau interest dan menumbuhkannya menjadi minat yang konsisten untuk jangka waktu yang panjang atau yang sering disebut passion. Lalu, bagaimana caranya mengenali minat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu dapat menjawab pertanyaan ini. Dapatkah kamu menyebutkan sesuatu hal yang selalu kamu minati atau selalu kamu kejar untuk mencapainya tanpa ada rasa bosan? Jika kamu kesulitan menjawab pertanyaan tersebut, kamu dapat mulai dengan mengingat-ingat kembali peminatan atau hobimu di masa kecil atau di masa remaja. Setidaknya dari titik tersebut, kamu dapat mulai menumbuhkan minat. Ingat, untuk dapat bertumbuh, minat harus diasah dan dilakukan terus-menerus. Dan poin kedua adalah berlatih dan menjadikan kegagalan bagian penting perbaikan. Berlatih dan menjadikan kegagalan bagian penting untuk perbaikan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kegagalan bisa bantu kita untuk memperbaiki dan meningkatkan diri kita. Minat saja tidak cukup.
kamu juga perlu memperdalam dan menguasai keterampilan dan keahlian yang kamu minati. Oleh sebab itu, kamu perlu banyak berlatih. Namun, latihan terus-menerus dan kerja keras pun tidak mencukupi. Untuk menguasai sesuatu, kamu perlu melakukan latihan yang terencana atau yang disebut deliberate practice seperti yang saya lakukan seperti ini. Saya ingin mahir dalam berbicara. Saya ingin lancar dalam berbicara. Saya ingin pede dalam berbicara. Maka dari itu, untuk mampu pede, untuk bisa jago berbicara, saya harus melakukan repetisi atau latihan secara terperinci, latihan yang dilakukan berulang-ulang kali. Saya belajar dan saya percaya bahwa semua skill yang ada di dunia ini, apapun itu, bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Kuncinya adalah mencoba, konsisten, dan melakukan repetisi. Hasil dan peningkatan datang dari pengulangan. Jadi, coba tanya diri kamu, apa passion kamu? Apa hal yang kamu sukai, lalu lakukan itu secara terus-menerus. Pilih satu hal dan lakukan repetisinya. Pilih satu hal dan lakukan sebanyak ribuan kali. Sekali lagi, hasil dan peningkatan itu datang dari pengulangan. Semakin sering kamu mengulang hal yang sama, maka kamu akan menjadi lebih baik dalam bidang itu. Thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Sampai jumpa di video lainnya. I wish you all the best.